Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita kembali di sini dalam pelajaran bagaimana seorang mukmin menebar cahaya, dan kita masih di sifat Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 50, yang juga menjelaskan keberkahan Al-Quran. Allah Ta'ala firman, wa hadza dzikrum mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka mengapakah kamu mengingkarinya? Jadi dijelaskan dalam ayat ini adalah bagaimana Al-Quran mempunyai barakah, ya. Dan Al-Quran itu telah Allah turunkan, ya, gitu. Karena itu bagaimana turunnya Al-Quran ini mempunyai barokah, ya, tentunya barokah itu adalah subutul khair, ya. Bagaimana tetapnya kebaikan, maka bagaimana seorang itu bisa mengingkari, ya. Maka ini menerangkan pada kita sifat dari Al-Quran diterangkan dalam tafsir Al-Muyassar bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad ini merupakan peringatan bagi orang yang mau mendapatkan peringatan dengannya. Jadi tergantung pada orangnya, ya, apakah akan mendapatkan peringatan atau tidak, dan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang memiliki kebaikan yang melimpah besar manfaatnya, maka apakah kalian mengingkarinya? Padahal ia amatlah nyata dan jelas. Jadi Quran itu menjadi barokah kalau seseorang ingin mendapatkan, mengambil nasihat darinya. Karena itu di ayat ini juga adanya pengingkaran atas keingkaran mereka terhadap Al-Quran. Yani bagaimana kalian mengingkari bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, padahal kalian juga mengakui apa? Taurat. Sedangkan di dalam tafsir Al-Wajiz dikatakan bahwa Al-Quran mempunyai banyak pelajaran, pengingat, maka istifham, ya. Istifham itu pertanyaan yang ditunjukkan dalam ayat ini. Tujuannya adalah untuk mencela
mereka yang mengingkari Al-Qur'an. Sedangkan di As-Sa'di bahwa Al-Quran itu Allah menyifatinya dengan dua sifat agung. Pertama sebagai pengingat, dengan itu semua tuntutan agama menjadi tidak terlupakan. Seperti mengenai sifat-sifat para rasul, para wali, dan seluk-beluk tentang mereka dalam bentuk peribadahan, muamalah, dan lain sebagainya. Mengetahui pula kepastian pembalasan amalan, juga tempat terakhir, apakah neraka atau surga. Dengannya Al-Quran diterangkan berbagai masalah. Al-Quran itu menerangkan berbagai masalah, petunjuk-petunjuk, logika, dan dalil-dalil nakli, ya. Dapat diingat, ya, mampu dihafal. Allah menamakannya sebagai zikr, pengingat, karena akan mengingatkan perkara-perkara yang telah Allah tanamkan pada akal-akal dan fitrah manusia, berupa pembenaran terhadap berita-berita yang hak, ya. Perintah melakukan hal-hal yang baik dan larangan dari perkara-perkara buruk menurut nalar manusia. Sehingga berita itu jelas bagaimana harti, gitu ya, kalau dalam bahasa Sunda, ya, harti. Kedua, penuh berkah. Sifat ini menuntut banyaknya kebaikan dan pertumbuhan serta pertambahannya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih besar nilai keberkahannya dari Al-Quran ini. Sesungguhnya setiap kebaikan, kenikmatan, dan tambahan nikmat agama dunia maupun ukhrawi itu adalah berasal dari efek, ya, dari Al-Quran dan pengamalan. Nah, kembali kita apakah akan mengamalkan atau demikian. Kalau benar-benar seseorang mengamalkan, jaminan itu sudah Allah sediakan. Jika ia bersifat sebagai pemberi peringatan yang mengandung barokah, maka wajib menerimanya dengan tulus, tunduk, dan penyerahan diri, serta bersyukur terhadap karunia Allah dan mengamalkannya, ya. Karena Al-Quran karunia yang terbesar. Melalui mempelajari kata-kata, ya, kata-katanya kita pelajari, gitu, ya, perkataannya, gitu, ya, melalui bahasa Arabnya dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sementara sikap menyikapinya dengan sifat-sifat yang berlawanan dengan keadaan ini, seperti berpaling darinya, mengabaikannya, mengingkarinya, dan tidak mengimaninya, merupakan bentuk kekufuran yang sangat besar, kebodohan, dan tindakan aniaya yang sangat fatal. Oleh karena itu Allah mengingkari orang-orang yang mereka ingkar pada Al-Quran. Ini jelas sekali bagaimana sifat keberkahan Al-Quran, ya. Al-Quran juga sebagai pembeda bagaimana wahyu yang diterangkan Allah juga mencela Bani Israel, ya, yang mereka ingkar, ya,
Karena ayat 48-nya itu tentang Quran sebagai furqan ya, itu pembeda antara hak dan batil ya. Sebagai penerangan dan pelajaran pada Musa dan Harun juga diantaranya, yaitu Taurat ya. Nah, sementara pada ayat ini juga Allah menjelaskan bagaimana ketokohan juga Ibrahim ya, penjual tauhid, dan ayahanda para nabi dan rasul sebelum dia, Musa dan Harun yang diutus menghadapi Firaun guna membebaskan Bani Israel. Telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk sejak remaja, dan kami telah mengetahui sifat, karakter, dan kegigihan dia dalam menghapuskan penyembahan kepada berhala ya. Demikian bagaimana tafsir dari surah Al-Anbiya ya. Ini kandungannya sangat luar biasa, menjelaskan keberkahan Al-Quran ya. Dari mulai apa yang dijelaskannya, kisah-kisahnya juga ya. Pula bagaimana Al-Quran sebagai tuntunan, peringatan pada seorang hamba. Maka selayaknya keberkahan ini tentunya menghasilkan amalan untuk terus perkuat seseorang ikatannya dengan Allah, diantaranya mengamalkan Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran ketika diamalkan itu ada maslahatnya, tentunya untuk kehidupan berlangsungan makhluk ya. Karena itulah bagaimana keberkahan, kebaikan yang sangat luar biasa pada Al-Quran. Semoga Allah istiqomahkan kita padanya. Nah, insyaallah nanti besok kita lanjutkan lagi ya. Zuhur bisa ya? Sini? Besok dulu bisa. Saya. Ya. Insyaallah terus saja dahulu ya yang bisa sampaikan. Walafu minkum Rabbana atina bil rahmah wa ilana min ar-rasyad. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.